Tante siapa? Alarm bahaya dalam diri Risa bekerja. Sikap tak takut dan tak canggungnya perlahan memudar. Pasalnya, dia hanya berdua dengan sang adik di rumah. Tak ada orang dewasa, dan tante ini tak pernah ia lihat sekalipun. Berbeda dengan teman-teman sang nenek atau ibunya yang sudah sering ia temui. Dia sering dinasehati untuk tidak dekat-dekat dengan orang asing oleh nenek dan kakeknya. Ya tentu saja karena nenek kakeknya sayang sama dia, takut diculik misalnya. Bahkan Risa memundurkan tubuhnya dan hendak menutup pintu, namun dengan cepat malah menahannya. Adik kecil kenapa takut? Tante temannya Papa Leo, sekarang mau jenguk adik Rafa. Sebentar lagi juga Papa Leo pulang. Tadi tante sempat ketemu loh di jalan, ucap Mala lembut dengan nada suara ceria. Dia menyadari sesuatu, Risa takut padanya. Risa menatap lekat Mala untuk sesaat. Tante ini cantik, berkerudung, cara bicaranya juga baik. Ah pasti bukan penculik, pikirnya. Risa akhirnya mengangguk. Mala tersenyum hangat. Kemudian, dia masuk ke dalam rumah. Rumah tampak berantakan. Mainan berserakan, bekas makanan tumpah pun ada di beberapa bagian. Belum lagi barang yang tak pada tempatnya. Sepertinya anak-anak sangat senang bermain sampai mengacak-acak rumah. Maaf tante berantakan, ujar Risa sambil nyengir. Lalu dia mengambil sapu. Kamu mau apa? Tanya Mala. Meski tahu sepertinya Risa mau beres-beres deh. Dia cuma ingin tahu jawabannya anak itu aja. Mau nyapu, biar nggak berantakan, jawab polosnya. Mala terkekeh. Emang bisa? Tanyanya. Risa mengangguk. Bisa, jawabnya. Tangan mungilnya tampak kesulitan memegang sapu yang tangkainya panjang. Biar tante saja, ujar Mala. Dia merebut sapu dari tangan mungil Risa. Tapi tante kan tamu, masa disuruh nyapu? Ceplos Risa dengan mata yang menunjukkan sorot tak enak hati. Membuat Mala terkekeh lagi. Tante bukan tamu, tapi tetangga. Nanti main ya ke rumah tante, nggak terlalu jauh dari sini, sahut Mala sambil nyapu. Oh begitu ya, apa tante ini calon mama barunya Risa? Ceplos anak itu. Sontak Mala menghentikan aktivitas menyapunya. Dia tersenyum. Bukan, hanya tetangga saja, jawabnya. Lalu segera melanjutkan aktivitas nyapunya. Sebenarnya mendapatkan pertanyaan itu dari Risa, tak tahu kenapa ada gelenyar aneh yang menyusup ke dalam sanubarinya. Oh begitu ya, reaksi Risa membuat Mala bingung. Karena anak itu terlihat sedih. Risa pun main kembali dengan Rafa. Sementara, Mala membereskan rumah sampai ngepel pula dia. Rumah pun jadi wangi. Soalnya saat ngepel, Mala memakai cairan pembersih lantai yang wangi lemon. Mala bahkan sampai repot-repot memasakkan makanan. Tentu saja bukan ditujukan untuk Leo, tetapi untuk anak-anak Leo, Risa dan juga Rafa. Dia mengolah bahan makanan yang ada di dalam kulkas. Karena yang ada cuma telur 1 kilo, maka dia membuatkan semur telur setengahnya saja. Toh yang makan palingan cuma Leo dan anak-anak. Rumah sudah rapi, wangi dan masakan pun sudah siap. Alhamdulillah semuanya udah beres. Ah tapi ada apa denganku? Kenapa aku harus repot-repot melakukan ini semua? Gumamnya dalam hati. Dia cuma berharap agar Leo tak salah paham kepada dirinya dan menganggap kalau dia sedang cari perhatian. Malah tulus melakukannya untuk anak-anak. Dia merasa kasihan kepada mereka, sekaligus merasa sayang kepada kedua anak itu, terutama Rafa. Bahkan, malah sampai memandikan Rafa segala. Hingga saat Leo tiba di rumah, dia sangat terkejut melihat keadaan rumah yang rapi dan wangi lemon. Assalamualaikum. Leo mengucap salam setibanya di ambang pintu. Mala dan kedua anaknya menyambut dengan senyuman,
membuat Leo merasa aneh. Ia merasa jadi suami yang disambut anak dan istrinya. Astagfirullah. Leo menghembuskan napas pelan. Dalam benaknya, bayangan Mia kembali berkelebat. Senyumannya yang hangat dan manis, menyambutnya dengan ceria setiap pulang kerja sampai saat Mia mulai berubah pemarah dan memutuskan pergi dari hidupnya. Karena sudah tidak sanggup lagi mengarungi hidup susah bersamanya. "Maaf merepotkan," ujar Leo sambil menggendong sang anak, Rafa. "Tak masalah, anak-anak udah saya suapin." "Maaf saya sok tahu masakin semur telur," sahut Mala malu. "Oh, makasih. Kok saya jadi gak enak ya udah repotin kamu banyak." Leo tersenyum malu. Mala kembali menyahuti. "Tak apa, kalau gitu Mas Leo cepetan mandi. Lalu makan, karena saya mau pulang. Biar saya jagain anak-anak sampai Mas Leo selesai makannya." Leo tercengang mendengar perkataan Mala. Tapi dia senang, lalu bergegas mandi setelah memeluk kedua anaknya. Mala menjaga kedua anak Leo di teras. Dia tidak mau berada dalam satu ruangan bersama laki-laki yang jelas bukan muhrimnya. "Kayaknya Neng Mala bakal jadi calonnya Mas Leo ya, gantiin si Mia itu," celetuk seorang ibu-ibu yang merupakan tetangga Leo. Mala terkejut mendengarnya. Enggak kok Bu. Saya cuma bantu jagain anak-anak sebentar," jawabnya. "Masa? Rasanya enggak mungkin deh. Kan Neng Mala kaya, banyak uang, masa mau jadi pengasuh kalau enggak ada apa-apa?" Ibu itu masih saja nyinyir. Beruntung seorang pria paruh baya yang merupakan suami ibu itu segera menarik tangannya dan menasehatinya. "Ayo pulang, nggak baik nyinyir begitu. Lagian ada hubungan atau tidak, itu bukan urusan kita. Toh Mas Leo-nya udah duda sekarang, jadi sah-sah saja hubungan mereka," ucap sang suami kesal. Sang istri hanya menggerutu sambil menyamakan langkah dengan sang suami. Tanpa Mala sadari, Leo sudah berdiri di ambang pintu. Sebenarnya, tadi dia mendengar suara nyinyiran tetangganya, sehingga bergegas hendak menuju ke teras. Akan tetapi langkahnya urung, dan memilih bersembunyi di balik pintu. Karena ingin mendengar jawaban Mala. Tentu saja, Mala hanya peduli sama anak-anakmu Leo. Bukan sama kamu. Jangan kegeran kamu, sampai berpikir dia naksir kamu. Mana mungkin, mimpi kali, dia itu kaya, sedangkan kamu kere. Leo menasehati dirinya dalam hati. Mia, Leo rasanya sangat benci wanita itu sekarang. Tapi, nama Mia masih selalu ia gumamkan, dan seringkali bayangannya melintas dalam benaknya. Rasa sakit yang dia torehkan membuat luka yang dalam, sangat dalam. Begini rasanya diselingkuhi, dikhianati. Vira maafkan aku. Sepertinya ini karmaku. Mulai sekarang aku akan fokus mengurus kedua anakku. Aku tak perlu wanita untuk mendampingi hidupku. Cukup sampai di sini saja kisah hidupku yang selalu diisi wanita. Gumam Leo. Tidak tahu kenapa, dia sampai berpikir seperti itu. Mungkinkah dia trauma karena 2 kali dikhianati wanita? Dulu Salma yang berkhianat dan selingkuh dengan Dimas. Dan sekarang Mia yang mengkhianatinya, entah dengan siapa. Leo segera keluar menghampiri Mala yang sedang termenung. "Papa, tadi ada ibu-ibu yang bicaranya nggak sopan sama Bunda Mala," celetuk Risa. Tentu saja Mala dan Leo jadi terperanjat kaget. Spontan, mereka saling tatap. "Maaf, apa Risa salah bicara ya? Tante Mala nggak suka ya Risa panggil Bunda. Padahal Risa ingin punya Bunda loh, dulu Bunda Vira pergi." Bunda Salma suka teriak dan marah-marah, dan mata Risa berkaca-kaca, air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Mala terdiam, bingung harus bagaimana. Sedetik kemudian, Leo mengatakan sesuatu yang membuat Mala merasa tak nyaman.